Halo teman-teman, selamat datang di channel Lily Force Academy. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan latihan soal dan pembahasan ujian masuk Politeknik Statistika STIS nomor selanjutnya. Tapi jangan lupa like, share video ini, dan subscribe channelnya agar kedepannya semakin berkembang lagi. Langsung saja ke soal nomor 9, di mana soal nomor 1-8 udah dibahas pada video-video sebelumnya. Jika daerah yang digelapkan pada diagram di bawah ini merupakan daerah penyelesaian untuk program linear dengan fungsi seperti ini, maka kita disuruh menentukan nilai maksimumnya. Ini merupakan diagramnya. Nah, topik yang tentang soal ini tuh mengenai fungsi optimum ya. Cara menjawabnya, karena kita sudah diketahui suatu diagram yang sudah diarsirnya, maka kita harus menentukan titik pojok terlebih dahulu, di mana di sini di gambar ini terdapat 3 titik pojok, yaitu di sini di titik A disebut titik B dan titik C. Nah, kita terdapat 3 titik pojok. Nah, dari 3 titik pojok itu kita harus tentukan titik A, titik B, dan titik C. Nah, caranya di mana? Caranya ya kita harus tahu dulu garis yang berpotongannya itu di titik A itu mana saja, dan di titik B mana saja, dan titik C itu yang mana saja, sehingga entar dapat menentukan titik-titik di A, B, dan C. Nah, untuk menentukan garisnya kita menggunakan konsep seperti ini. Kita cari garis yang pertama terlebih dahulu. Ini kita anggap yang pertama. Ini garisnya yang kedua di sini. Ini yang ketiga. Nah, jadi ada 3 garis nih di gambar ini. Kita mencari garis yang pertama terlebih dahulu. Garis pertama. Caranya di mana titik Y itu kita jadikan X. Maksudnya gimana? Maksudnya menjadikan di sini ada titik 3 nih. Berarti 3X ya. Terus di sini ada minus 5. Ini 3, ini minus 5. Nah, berarti 3X min 5Y sama dengan 5 kali 3. Min 5, maaf. Terus lagi biar gampang, 3 dikali min 5. Nah, gitu. Jadi 3X min 5Y sama dengan min 15. Nah, kita dapat garis yang pertama gitu. Terus untuk menentukan garis yang kedua, caranya sama seperti yang untuk cara mencari garis yang kedua. Nah, untuk cara mencari garis yang kedua itu ternyata berbeda dari yang cara pertama. Karena kita di sini diketahuinya adalah sudut sebesar 45 derajat. Nah, artinya kalau persamaan garis itu ya, kita tahu bahwa Y min Y1 sama dengan MX min X1 gitu kan. Ini persamaan garis umum. Nah, di mana Y1 dan X1-nya itu adalah di titik 0,0 di sini. Berarti Y sama dengan M ya, X. Nah, ngomong-ngomong X-nya itu berapa gitu kan? Kita tahu juga hubungan antara gradien, M itu gradiennya, dengan sudut. Nah, hubungannya itu M itu sama dengan tangen theta. Nah, seperti itu. Di sini diketahui 45 derajat, berarti tan 45 derajat, sehingga M-nya sama dengan 1. Tan 45 derajat itu kan 1. Nah, maka dari itu garis yang kedua itu adalah Y sama dengan X. Nah, itu garis yang kedua. Terus garis yang ketiga. Nah, garis yang ketiga kita cara menentukannya karena di sini udah diketahui titik-titiknya, yaitu 3, masih 3 dan 4. Dengan cara yang sama berarti 3X
ditambah 4Y sama dengan 3 kali 4, seperti itu kan. Berarti 3X plus 4Y sama dengan 12. 3 kali 4 itu dari mana? Dari koefisiennya kita ambil. Nah, kita udah dapat ketiga garis tersebut. Sekarang kita cari titik-titiknya, titik pojoknya. Yuk, kita mencari titik pojok di A. Ya, titik pojok di sini aja. Kita yang A. Nah, untuk mencari titik pojok yang A, ya, berarti si A ini kan di berpotongan dengan garis pertama. Nih, garis yang pertama dengan garis ketiga, ya. Artinya kita langsung eliminasi atau apa? Garis 1 dan 3. Nah, berarti garis 1 dan 3 kan ini nih. Berarti kita eliminasi saja. Berarti 3X min 5Y sama dengan min 15. Tetapi karena di sini itu udah apa namanya? Karena kalau misal pakai eliminasi kan lama. Terus di sana udah apa namanya? Udah terletak di 0,0 di 0 kan, x-nya itu 0. Nah, di sini 0. Maka kita bisa langsung di sini tuh garis titik A itu berada di 0,3 gitu. Karena dia nempel di 0. Nah, di sini seperti itu. Tapi kalau misal di titik B dan C itu kan ngambang nih. Ngambang itu artinya dia nggak menempel di titik 0. Jadi itu tidak bisa langsung seperti di titik A. Sebenarnya kalau misalnya kita eliminasi menggunakan garis 1 dan 3 itu sama aja hasilnya. Lanjut ke yang B. Itu kita dapat persamaan yang garis pertama dan garis kedua. Garis pertama dan garis kedua itu adalah garis 1 dan 2. Nah, berarti Y sama dengan X dan 3X min 5Y sama dengan min 15. Di sini berarti kita cari X terlebih dahulu lah. Berarti 3X min 5X sama dengan min 15. Berarti min 2X sama dengan min 15. Berarti X sama dengan 15 per 2. Nah, berarti kalau X-nya 15 per 2, berarti Y-nya juga sama 15 per 2. Nah, ini untuk garis B-nya. Seperti itu. Ini kita begini. Nah, seperti ini. Nah, untuk mencari garis C, itu ya merupakan garis 2 dan 3. Garis 2 dan 3. Nah, garis 2 dan 3 itu berarti 2Y sama dengan X. 3 itu adalah 3X plus 4Y sama dengan 12. Berarti kita cari X terlebih dahulu. Berarti X 3X plus 4X sama dengan 12. Berarti X-nya sama dengan 3 tambah 4 itu kan 7. Berarti 12 per 7. Berarti Y-nya juga sama, yaitu 12 per 7. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari fungsi nilai maksimumnya. Nah, kita didapatkan fungsi maksimumnya itu fx, y itu adalah berapa? 2x plus 2y kan gitu. Nah, untuk titik A, maka ya 2 dikali x-nya itu 0 ditambah 2 kali 3 sama dengan 12. Nah, yang B itu berarti z-nya, z itu sama dengan fx ya. Biar cepat, berarti 2 dikali titik B itu mana ini? 15 per 2 tambah 2 dikali 15 per 2 gitu. Ini kan coret 2-nya. 15 tambah 15 itu adalah 30 gitu. Dan yang C itu berarti Z-nya sama dengan ya 2 dikali 12 per 7 tambah 2 dikali 12 per 7 gitu kan.
berarti berapa nih? 24 48/7 ya. Berarti masih lebih besar si titik B, sehingga nilai maksimumnya dari dari fungsi sasaran ini adalah 30. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke soal selanjutnya. Saya hapus terlebih dahulu. Nah, nomor 10, sebuah kafe karena keterbatasan modal dan tempat hanya mampu menghidangkan 3 jenis kopi. Nah, ini soal cerita ya, sehingga langsung aja lah biar cepet kita jawab. Jadi ada 3 jenis kopi, ada reguler, premium, dan max mocha. Kita misalkan X itu reguler dan Y itu seperti biasa premium dan Z itu max mocha. Nah, dengan harga jual masing-masing, si reguler, reguler itu harga si X itu 2.500, harga si Y itu 3.600, dan harga si Z itu 4.000. Ini per cangkir semua ya, per cangkir. Nah, produk maksimal untuk ketiga jenis kopi itu adalah 550. Artinya produk maksimal itu adalah X plus Y plus Z-nya itu maksimalnya ya setidaknya kurang dari sama dengan 550. Maksimal kan, bisa aja kurang kan. Terus sedangkan produk premium dan max mocha, berarti premium itu Y, berarti Y plus Z itu berarti hanya dapat diproduksi maksimal 450 ya, jadi dia cuma 450 maksimal, jadi tidak boleh lebih dari 450. Sementara itu max mocha hanya dapat diproduksi maksimal 150. Nah, si Z itu dia maksimal itu adalah 150. Nah, seperti itu. Penghasilan maksimal yang dapat diperoleh dari kombinasi penjualan ketiga kopi tersebut adalah, nah, untuk soal seperti ini kita sebenarnya bisa langsung masukkan terlebih dahulu gitu, dimasuk-masukin saja. Misal si Z itu 150 kan maksimalnya, berarti kita karena dia mencari penjualan maksimum ya, berarti si Z-nya itu maka Z-nya itu sama dengan 150 cangkir, betul kan? Karena dia pengennya maksimum. Nah, sedangkan untuk berarti kalau misalnya si Z-nya itu 150, berarti si Y-nya berapa? Berarti Y plus 150 kita sama denganin aja 450. Berarti Y-nya sama dengan apa? Yaitu 300, betul ya? Cangkir. Nah, kalau X-nya 150, Y-nya 300, berarti X-nya berapa? Ya, berarti X-nya kan X plus Y plus Z sama dengan 150 nih. Nah, dimana Y plus Z-nya itu adalah 450, berarti X sama dengan X plus 450 sama dengan 550. Berarti X-nya sama dengan 100 cangkir. Nah, ini merupakan cangkir maksimumnya seperti itu. X-nya 100, Y-nya 300, dan Z-nya 150. Maka penghasilan maksimumnya, nah berarti ini penghasilan atau keuntungan, untung ya, sama dengan harga X-nya itu adalah 2.500 per cangkir, sedangkan ini ada 100, berarti 100 dikali 2.500 tambah 300 kali 3.600 tambah 150 kali 4.000. Nah,
Nah, sehingga dihitung itu dapat hasilnya adalah 1.930.000. Nah, jadi penghasilan maksimum dari kombinasi penjualan ketiga jenis kopi tersebut adalah 1.930.000. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, maksimum jumlah produksi premium yang dapat dijual oleh KP tersebut dengan tetap mempertahankan penghasilan maksimum. Tetap mempertahankan penghasilan maksimum yang dapat diperoleh adalah jawab. Kita dari tadi tuh tahu bahwa premium itu kan Y itu kan sama dengan premium tadi. Dan didapatkan bahwa nilai Y-nya itu sama dengan berapa? 300 cangkir. Nah, ini kan 300 cangkir itu adalah jumlah produksi premium yang dapat memaksimalkan penghasilan kan. Nah, terus di sini ada kata-kata tetap mempertahankan. Artinya jumlah produksi premiumnya ya udah berarti jawabannya 300. Ya, jadi jawaban yang D. Gitu. Nah, lanjut ke nomor terakhir ya. Tentang masih soal yang sebelumnya. Nomor 10, kita disuruh maksimum jumlah penghasilan ya, jumlah penghasilan dari penjualan Max Mocha yang dapat dilakukan oleh KW tersebut tetap mempertahankan penghasilan maksimum. Jawab. Tadi kita tahu Z itu kan sama dengan Max Mocha. Max Mocha. Nah, berarti hajatnya juga itu adalah 4.000 kan cangkir. Nah, terus didapatkan juga tadi tuh jetnya tuh maksimal itu berapa? 150 cangkir. Maka dari itu penghasilannya untuk penjualan si Max Mocha $150 jumlahnya cangkir dikali dengan 4.000 sama dengan 600.000. Ya. Jadi jawabannya itu yang E. Mungkin sekian pembahasan mengenai rangkaian soal dan pembahasan ujian masuk Politeknik Statistika STS, dan akan dibahas kembali soal-soal selanjutnya pada video-video berikutnya. Terima kasih dan see you next video.